Mas Heri Mungkin deh saya kalau ke gitu. ya, Silakan siap. saya ke Mas Heri. Ini kalau kita melihat hasil rekonstruksi, kemudian juga data-data sementara yang didapatkan, akan sejauh apa sih hukuman ataupun juga ancaman hukuman terhadap AG ini nanti ke depannya? Ya, kalau kita lihat pasal yang diterapkan, izin nanti saya juga bisa dikoreksi jika salah ya kan. Dikenakan juga Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Pidana Anak khususnya di pasal 80 dan 76C ya. Kemudian juga ada KUHP 353 dan 354 KUHP. Dan di situ juga ada pasal pembantuan. Nah, kalau pembantuan ini dalam konsepsi hukum pidana berarti dia pelaku tapi bukan pelaku utama kan. Hanya dia membantu akses agar tindak pidana yang dilakukan itu berjalan dengan sempurna saja. Apakah dia memberikan sarana prasarana ya, dan intinya dia adalah memperlancar proses tersebut. Jadi kemungkinan besar memang pidananya juga tidak akan sama dengan pelaku utama. Betul. Nah, dalam konteks pidana penjara dimungkinkan, tapi bagian yang terakhir sebenarnya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang 23 tahun 2002. Kalau kita lihat dari rekonstruksi reka adegan kemarin, apa yang dilakukan oleh AG ini kan memang dia tidak melakukan secara fisik ya. Saya tidak melihat tindakannya secara fisik. Tapi ada yang terakhir-terakhir tadi termasuk yang menarik adalah ketika terjadi kegiatan penganiayaan itu, dia ada di TKP dan diam saja sebenarnya, tidak melakukan tindakan untuk katakanlah mencegah yang tidak pantas pada usianya kan begitu. Ya, itu tadi poin yang disampaikan di awal ya. Kemudian hal lain juga yang perlu kita perhatikan adalah reaksinya kan. Reaksinya tadi adalah harusnya kalau memang ini adalah anak dan perempuan, biasanya kan orang yang kita anggap sebagai kaum rentan dan pemahamannya belum terlalu tinggi dibandingkan dengan orang dewasa. Tapi ketika dia dengan tenang menghadapi proses itu dan bahkan sempat memegang handphone yang diserahkan oleh tersangka Shen, nah ini kan juga satu hal yang secara pembelaan nanti harus dicarikan nih mengapa dia melakukan hal itu. Karena kalau reaksi yang harusnya dimunculkan adalah mungkin lari, mungkin berteriak, mungkin histeris dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kita lihat dalam pembacaan mengapa kemudian dimasukkan pasal 353 dan 354 ini kan ada kesengajaan, ada juga perencanaan terlebih dahulu. Nah, kontak kepada korban juga akan diperhatikan siapa yang pertama mengontak dengan menggunakan bertubi-tubi itu dilakukan. Dan menggunakan handphonenya siapa kan. Nah, jadi dalam konteks ini kita lihat porsi dari pertanggungjawaban pidananya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan gitu. Oke, kita jeda dulu sejenak ya. Nanti akan kami hadirkan lagi dialog kami usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami.